Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan juga para teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri dapat diartikan sebagai pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan formal yang ada di sekolah. Karena pendidikan non-formal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka pendidikan non-formal diidentikan dengan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, sasaran pokok dari pendidikan non-formal adalah anggota masyarakat. Menurut Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 Pasal 1 Ayat 12, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selain itu, pendidikan non-formal sifatnya juga lebih fleksibel dalam artian luas waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kesempatan yang ada. Artinya, hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bulan, beberapa tahun, ataupun beberapa hari. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat, pendidikan non-formal dapat digunakan untuk memperoleh kecakapan ataupun keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan non-formal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Yang namanya pendidikan pastinya bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan bakat setiap anak bangsa. Begitu juga dengan pendidikan non-formal. 2. Meningkatkan kemampuan akademik bimbingan belajar. 3. Waktu belajar fleksibel, di mana anak dapat menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu yang tersedia sehingga tidak terfokus pada jadwal tersebut. 4. Mudah memonitor aktivitas belajar anak dengan baik dan efisien. Artinya, orang tua dapat berkonsultasi setiap saat dengan guru les untuk memantau perkembangan anaknya. 5. Anak lebih berkonsentrasi. Artinya, dengan les privat atau bimbel, anak lebih dapat berkonsentrasi dalam belajar karena kurang dengan keramaian. 6. Membantu orang tua yang sibuk. Bimbingan belajar dengan les privat atau bimbel sangat membantu orang tua yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk menemani atau memberikan bimbingan kepada anak saat belajar. 7. Mengembangkan sumber daya manusia, baik daya fisiknya, daya pikirnya, rasa dan karsanya, daya budi, dan daya karyanya. Adapun beberapa fungsi dari pendidikan non-formal yaitu 1. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dapat dikatakan bahwa pendidikan non-formal ditujukan untuk para siswa yang mempunyai pengetahuan lebih, tak hanya mengandalkan ilmu dari pendidikan formal saja. Bisa dibilang bahwa pendidikan non-formal sebagai kelas tambahan siswa agar siswa mempunyai tingkat pengetahuan yang dapat digunakan pada pendidikan formal yang dimana pembelajaran tersebut tidak diajarkan pada pendidikan formal. 2. Pendidikan non-formal berfungsi mengisi waktu luang, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pengembangan sikap dan kepribadian profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Baik, sekarang kita membahas ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama, tempat pembelajarannya bisa dilakukan di luar gedung. Jadi di sini mereka bisa belajar di dalam gedung, tapi juga bisa dilakukan di luar gedung. Kadang tidak ada persyaratan khusus. Di sini pendidikan non-formal tidak memiliki persyaratan khusus seperti pendidikan formal yang harus umur sekian, harus menggunakan seragam, harus ini, harus itu. Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Jadi di pendidikan non formal tidak memiliki jenjang yang jelas seperti SD, SMP, SMA. Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Bersifat praktis dan khusus,
pendidikannya berlangsung singkat. Terkadang ada ujian. Jadi ujian di sini adalah untuk menentukan sejauh mana dan seterampil mana keterampilan khusus yang dipelajari di pendidikan non formal. Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Pembelajarannya bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus. Ya, jadi di sini pendidikan non formal ini lebih fokus ke keterampilan khusus. Di sini kita akan belajar beberapa keterampilan gitu. Baiklah, selanjutnya manfaat pendidikan non formal. Adapun manfaat pendidikan non formal yaitu 1. Kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. 2. Kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. 3. Kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. 4. Kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 5. Kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Kelebihan pendidikan non-formal. Yang pertama, dapat mengikuti sesuai ekonomi masing-masing pelajar. Perlu Anda ketahui bahwa pendidikan non-formal tersebut memiliki kelebihan yang tidak memberatkan para pelajarnya, di mana Anda telah ketahui juga bahwa jalur pendidikan yang satu ini dapat diikuti oleh para pelajar dengan faktor ekonomi yang dimilikinya. Artinya, misalnya pelajar tersebut ingin mengikuti beberapa aktivitas pada pendidikan tersebut yang dimana sesuai dengan ekonomi keluarga. Dan telah dipastikan bahwa jadwal maupun kegiatan tersebut akan berjalan sesuai dengan situasi ekonomi. Yang kedua, pendidikan non-formal dapat menambah teman. Pada pendidikan yang satu ini, pastinya akan diikuti oleh beberapa pelajar dari berbagai sekolah formal, yang dimana pastinya semua pelajar yang mengikuti pendidikan ini banyak yang tidak saling mengenal. Oleh karena itulah, mengapa pendidikan ini merupakan ajang untuk menambah teman juga. Dengan teman yang bertambah, dan itu juga merupakan hal yang paling baik untuk menukar wawasan satu sama lain. Dengan begitu, wawasan Anda akan juga bertambah lebih luas pada jalur pendidikan yang satu ini. Adapun kekurangan-kekurangan dari pendidikan non-formal ini diantaranya yang pertama yaitu kurangnya koordinasi. Nah, kurangnya koordinasi ini disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non-departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan non-formal. Berbagai lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut atau untuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan non-formal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, kekurangan yang kedua yaitu tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional itu masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan non-formal sampai saat ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan non-formal. Keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau karena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja. Undang-Undang Pendidikan Non-Formal. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ada dua pasal, yang pertama pasal 26. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang kedua, pasal 62. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintahan daerah. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dalam proses pendidikan. Pemerintah atau pemerintahan daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal di Indonesia memiliki satuan pendidikan yang terbilang sangat beragam. Satuan pendidikan ini tentunya juga menyesuaikan dengan target peserta serta cakupannya. Adapun contoh pendidikan non-formal dan jenis-jenis satuannya di Indonesia. 1. Majelis Taklim. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran agama Islam sebagai sarana dakwah. Kedua, kelompok belajar. Jalur pendidikan ini disediakan oleh pemerintah bagi kamu yang tidak menempuh jalur pendidikan formal atau tidak bersekolah dengan kurikulum nasional. Ketiga, pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM adalah pendidikan non-formal yang kegiatan dan fokusnya bisa sangat beragam. Meski demikian, penggadaannya biasanya dilakukan atas izin dan pengawasan Dinas Pendidikan. Contoh yang lembaga non-formal termasuk PKBM adalah Taman Baca Masyarakat atau perpustakaan. Baiklah, untuk sesi pemaparan materi kami cukupkan sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ingin menyampaikan pendapatnya, kami persilakan untuk disampaikan melalui forum diskusi. Untuk sesi pada siang hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.